Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang bernamakan saya sendiri Salma Khairia dengan NIM 2400589. Saya Reza Tumanta dengan NIM 2400589. Saya Gerard Pinando dengan NIM 2408651. Di sini kami akan membuat video presentasi mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Rosmaria MPD yang akan membahas mengenai topik permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan merupakan pilar bagi bangsa Indonesia. Namun di Indonesia sendiri masih banyak tantangan-tantangan mengenai pendidikan yang harus diatasi. Yang pertama ada tantangan mengenai pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang geografis, sosial, ekonomi, dan budaya dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan ini menekankan keadilan dalam kesempatan belajar, bukan hanya penyediaan fasilitas, artinya setiap anak harus memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Di pemerataan sendiri, ada yang pertama kesenjangan wilayah antara kota dengan daerah 3T. Itu masih banyak mengalami kesenjangan-kesenjangan antaranya fasilitas, infrastruktur, dan sarana-prasarana bagi warga negaranya. Yang seperti contohnya di kota, itu umumnya memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap, seperti laboratorium, akses internet, serta guru yang berkualitas. Sedangkan di wilayah 3T, keterbatasan fasilitas masih menjadi hambatan utama bagi warga negaranya, seperti minimnya sekolah layak, kurangnya guru yang menetap, serta akses transportasi yang sulit. Nah, kondisi ini menyebabkan kualitas pembelajaran berbeda jauh, sehingga kemampuan dan prestasi belajar antara siswa dan di kota menjadi tidak seimbang. Nah, yang ketiga adalah ketimpangan gender dan budaya. Di beberapa wilayah itu masih mengedepankan pendidikan itu penting hanya bagi kaum laki-laki saja, sementara kaum perempuan dianggap tidak memiliki kepentingan untuk belajar lebih banyak karena perempuan dianggap hanya nantinya akan bekerja di dapur, sementara laki-laki harus memiliki pendidikan yang layak untuk menghidupi keluarganya. Nah, budaya ini akan menghambat pemerataan kesempatan belajar dan memperlebar jurang kesenjangan antar generasi nantinya, sehingga budaya ini harus dihapuskan. Nah, yang keempat, ada minimnya akses pendidikan inklusif. Maksudnya adalah pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, banyak sekolah yang belum siap menyediakan ruang belajar inklusif bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti fasilitas pendukung dan metode pembelajaran yang adaptif. Nah, sehingga ini juga merupakan ketimpangan yang harus diperbaiki. Selain itu, stigma sosial juga masih kuat sehingga sebagian anak ABK tidak diterima atau tidak dipercaya diri untuk bersekolah. Sehingga nantinya kelompok ABK secara optimal mereka memiliki hak belajar yang sama dengan orang lain. Permasalahan kelompok pendidikan di Indonesia yang kedua yaitu kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan adalah aspek yang berkaitan dengan jumlah dan ketersediaan layanan pendidikan di Indonesia, seperti jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, jumlah guru, dan akses pendidikan terhadap yang guna perjalanan. Yang pertama termasuk ke dalam permasalahan pokok pendidikan di kuantitas pendidikan ini yaitu terbatasnya jumlah sekolah dan ruang kelas. Di beberapa daerah, terutama wilayah pedesaan dan wilayah terpencil, jumlah sekolah itu tidak mencukupi untuk menampung seluruh anak yang berusia untuk pendidikan atau untuk sekolah. Akibatnya, ruang sekolah itu menjadi padat dan anak tidak konsentrasi dalam belajar, dan sebagian siswa harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk bersekolah. Yang kedua yaitu distribusi guru tidak merata, di mana walaupun jumlah guru secara nasional itu sudah cukup, namun penyebarannya itu tidak merata, seperti banyak guru-guru yang hanya menumpuk di wilayah-wilayah besar atau di kota besar, sehingga di wilayah-wilayah kecil seperti pedesaan kekurangan tenaga pendidik, sehingga hal ini membuat layanan pembelajaran itu menjadi tidak merata. Yang ketiga yaitu angka partisipasi sekolah sebagai merata. Masih ada anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena faktor ekonomi, faktor jarak, sosial, budaya, atau kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan.
Hal ini terutama terjadi pada kelompok masyarakat miskin atau masyarakat yang terpencil. Yang keempat yaitu masih tingginya angka putus sekolah, di mana banyak siswa berhenti sekolah sebelum menamatkan jenjang pendidikan karena penyebabnya beberapa faktor seperti keterbatasan biaya, pernikahan dini, kurangnya motivasi belajar, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang ketiga yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini adalah aspek yang berkaitan dengan mutu proses pembelajaran, kemampuan guru, kondisi fasilitas, dan lingkungan belajar yang mempengaruhi belajar siswa. Yang pertama yaitu ada kompetensi guru, sarana prasarana, manajemen sekolah, dan lingkungan belajar. Pendidikan yang berkualitas memerlukan guru yang kompeten, fasilitas belajar yang memadai, dan pengelolaan sekolah yang baik dan lingkungan yang mendukung. Ketidakmerataan kapasitas guru serta kurangnya fasilitas akan menyebabkan mutu pendidikan itu akan berbeda di antar daerah, seperti antar daerah wilayah kota besar dengan wilayah terpencil. Yang kedua yaitu ketimpangan fasilitas dan rendahnya penguasaan teknologi. Sekolah di perkotaan umumnya fasilitasnya sudah lengkap dan akses teknologi itu lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah di pelosok atau di perdesaan. Ketimpangan ini akan berdampak pada perbedaan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, permasalahan pokok pendidikan yang ada di Indonesia yang keempat adalah efisiensi. Yang pertama, masih terjadi pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran dalam dunia pendidikan terjadi ketika dana yang telah dialokasikan tidak digunakan secara optimal atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Contohnya, pengadaan fasilitas sekolah yang tidak sesuai kebutuhan, penggunaan dana bantuan operasional yang tidak efektif, atau proyek infrastruktur yang mangkrak atau tidak selesai. Nah, pemborosan juga dapat terjadi akibat lemahnya perencanaan, kurangnya pengawasan, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan real sekolah dengan program yang dirancang oleh pemerintah. Yang kedua adalah beberapa program tidak tepat sasaran. Nah, ketidaktepat sasaran program itu muncul ketika program yang dibuat pemerintah tidak menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan program tersebut. Misalnya, fasilitas digital diberikan kepada sekolah yang sebenarnya sudah memiliki perangkat lengkap, sementara sekolah yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan prioritas. Contoh lainnya adalah pelatihan guru yang tidak sesuai dengan kompetensi atau program bantuan siswa yang tidak tepat sasaran karena data penerimaannya yang tidak akurat. Kemudian permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang kelima yaitu efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan adalah sejauh mana proses dan program pendidikan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Artinya, pendidikan itu dikatakan efektif jika hasil belajar siswa itu sudah sesuai dengan target, metode pembelajaran yang dipakai itu sudah efektif, dan pendidikan itu memberikan manfaat langsung bagi peserta didik dan bagi pendidikan. Permasalahan di bagian efektivitas pendidikan ini yang pertama yaitu banyak program yang belum efektif karena kurangnya kesiapan daerah. Beberapa program pendidikan dari pemerintah itu belum memberikan hasil maksimal karena daerah itu belum memiliki sarana dan prasarana, tenaga atau kemampuan manajemen yang memadai. Misalnya, program digitalisasi di sekolah yang gagal karena jaringan internet itu tidak tersedia. Yang kedua, pelatihan guru yang tidak berdampak karena tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Yang ketiga itu penerapan kurikulum baru yang tidak terkendala oleh kemampuan guru dan sekolah. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu evaluasi yang belum maksimal. Evaluasi itu adalah proses menilai apakah kegiatan pendidikan itu berhasil atau tidak. Namun di banyak daerah evaluasi itu belum dilakukan secara menyeluruh atau hanya bersifat formalitas. Akibatnya yang pertama itu masalah tidak terdeteksi dengan jelas. Yang kedua, perbaikan sulit dilakukan. Yang ketiga, program yang tidak efektif tetap berjalan bertahun-tahun. Yang keempat, tanpa evaluasi yang baik, mutu pendidikan akan sulit ditingkatkan. Permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang keenam. 1. Relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah sesuai antara sistem pendidikan dengan kebutuhan zaman, industri, dan masyarakat. Saat ini masih terdapat beberapa tantangan dan mewujudkan pendidikan yang benar-benar relevan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian kurikulum dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan industri. Akibatnya, banyak lulusan yang belum sepenuhnya siap memasuki dunia kerja karena kurang memiliki keterampilan praktis maupun kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, hubungan antara sekolah, dunia usaha, dan dunia industri, link in the match, masih perlu diperkuat. Kerjasama yang belum maksimal mengakibatkan kesempatan magang, pelatihan, dan praktik nyata bagi peserta didik menjadi terbatas.
Relevansi pendidikan juga dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam memanfaatkan teknologi, tingkat fasilitas pendidikan, serta kemampuan guru dalam memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang ketujuh, tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan memegang peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Namun masih ditemukan berbagai masalah terkait kualifikasi, kesejahteraan, serta pemerataan guru. Di beberapa daerah, jumlah guru berkompeten masih kurang, sementara di daerah lain terjadi kelebihan guru pada bidang tertentu. Kondisi ini mengaruhi kualitas proses pembelajaran. Selain itu, pelatihan berkelanjutan untuk guru seringkali belum optimal, sehingga peningkatan kompetensi guru tidak berjalan merata. Padahal guru perlu menguasai metode pembelajaran modern. Selain itu, di sisi lain, tenaga pendidikan seperti tata usaha, laboran, dan pustakawan juga berperan besar dalam kelancaran administrasi dan manajemen sekolah. Masalah kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan juga menjadi perhatian. Kesejahteraan yang belum optimal dapat berdampak pada motivasi dan kinerja mereka. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pemerataan dan kesejahteraan tenaga pendidik serta kependidikan sangat penting untuk mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas. Jadi, kesimpulan materi kami pada kali ini adalah pendidikan memiliki peran penting dalam fundamental dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, serta berdaya saing. Namun, pelaksanaan pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti mencakup aspek pemerataan, kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, relevansi, serta peran tenaga pendidik dan kependidikan. Upaya peningkatan kualitas kependidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup perbaikan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan sarana dan prasarana, dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta sinergi antara dunia pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat. Sekian materi presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.